Beberapa desa di Jawa masih memberi darah pada makhluk kecil ini setiap malam Jumat. Mereka percaya, Jenglot adalah roh Majapahit yang belum pergi. Tapi dari mana sebenarnya makhluk ini berasal? Mari kita selami kisahnya, sebuah legenda gelap tentang keabadian yang berubah menjadi kutukan. Kabut malam turun perlahan di kaki Gunung Lawu. Di sela pepohonan pinus yang sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin terdengar. Seorang lelaki tua duduk di depan api unggun, matanya menatap tajam pada sesuatu di pangkuannya. Sosok kecil seukuran telapak tangan, berambut panjang, kulitnya kering seperti kayu, matanya tajam bagai batu. Inilah warisan dari masa ketika manusia ingin menantang Tuhan, gumamnya pelan. Sosok itu disebut Jenglot, makhluk kecil yang sejak berabad-abad lalu menebar misteri di tanah Jawa. Asal-usul Jenglot diyakini bermula di masa akhir kejayaan Majapahit, ketika kerajaan yang megah itu perlahan goyah. Peperangan antar bangsawan, wabah, dan perpecahan spiritual membuat masyarakat mencari pegangan baru. Sebagian tetap memuja dewa-dewa Hindu-Buddha, sebagian mulai mengenal ajaran Islam. Namun di tengah peralihan itu, lahirlah mereka yang menolak tunduk pada perubahan, para pengamal ilmu gaib yang menginginkan kekuatan abadi di atas kehidupan dan kematian. Dalam kepercayaan kuno, ada keyakinan bahwa manusia bisa memperkuat jiwa hingga tubuhnya menolak kematian. Ilmu itu disebut Pangruat Sukma, atau ilmu pelepasan roh. Tapi ada versi terlarang dari ilmu tersebut, susut diri, ritual yang memungkinkan roh tetap menempel pada jasad bahkan setelah mati. Para empu sakti dan pertapa Majapahit percaya, dengan kekuatan spiritual yang cukup, tubuh mereka bisa menyusut, membatu, dan menjadi wadah bagi roh yang abadi. Salah satu nama yang paling sering disebut dalam naskah tua adalah Ki Jenggala Dipa, seorang empu yang terkenal menguasai ilmu Pangruat Sukma. Ia diyakini sebagai manusia pertama yang benar-benar berhasil menahan rohnya di dalam tubuh setelah mati. Dalam pengasingannya di lereng gunung, Ki Jenggala melakukan pertapaan ekstrim selama 40 hari 40 malam. Ia menolak makan, hanya minum air hujan, dan setiap malam meneteskan darahnya sendiri ke tanah sambil membaca mantra kuno Majapahit. Murid-muridnya menceritakan bahwa selama pertapaan itu, gua tempat Ki Jenggala bertapa sering dipenuhi cahaya biru. Kadang mereka mendengar suara seperti logam dipukul dari dalam, atau bisikan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak ada yang berani mendekat, sebab Ki Jenggala telah berpesan, barang siapa mengganggu sebelum waktuku tiba, maka rohnya akan ikut terperangkap. Mereka hanya menunggu di luar dengan perasaan ngeri. Pada hari ke-49, suara dari dalam gua menghilang. Murid-muridnya masuk perlahan, membawa obor. Di tengah lingkaran dupa, mereka menemukan tubuh gurunya telah berubah, mengecil, mengering, tapi tetap utuh. Mata Ki Jenggala masih terbuka, memancarkan kilat merah samar di cahaya obor. Nafasnya memang tak ada, tapi ageranya terasa menekan dada, seolah makhluk itu masih hidup. Dari sanalah, nama Jenglot mulai disebut, berasal dari kata Jeng yang berarti kecil dan Lot yang berarti keras atau kuat. Ketakutan bercampur kekaguman membuat murid-murid itu tak sanggup mengubur jasad gurunya. Mereka menyimpannya dalam kotak batu, memberi sesajen darah ayam setiap malam, sesuai pesan terakhir gurunya. Darah adalah jembatan antara dunia roh dan dunia manusia. Anehnya, setiap kali darah menetes di dekat tubuh kecil itu, rambut Jenglot tumbuh lebih panjang, dan kulitnya terlihat makin hidup. Dalam beberapa minggu, mereka percaya bahwa roh Ki Jenggala benar-benar masih di sana, terperangkap namun sadar. Kabar tentang tubuh aneh itu menyebar cepat. Para pertapa lain mencoba meniru ritualnya, berharap bisa mencapai keabadian serupa. Mereka bertapa di hutan, di gua, di pinggir sungai, melakukan penyusutan tubuh lewat ilmu gaib dan kekuatan batin ekstrim. Namun sebagian besar gagal, tubuh mereka hancur, roh mereka lenyap. Hanya beberapa yang berhasil berubah menjadi makhluk kecil yang membatu tapi berjiwa, dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Jenglot-Jenglot pertama di tanah Jawa. Seiring waktu, ketika ajaran Islam mulai masuk dan berkembang, para ulama melihat Jenglot sebagai tanda kesesatan. Mereka menyebutnya kutukan bagi orang yang menolak takdir kematian. Namun masyarakat awam yang hidup di pedalaman masih menyimpannya diam-diam. Mereka percaya, Jenglot adalah penjelmaan roh leluhur atau penjaga warisan Majapahit yang sakti. Dalam upacara-upacara rahasia, Jenglot diberi darah binatang atau manusia agar,
roh di dalamnya tidak haus. Tradisi itu bertahan berabad-abad, diwariskan turun-temurun. Banyak keluarga tua di Jawa, Bali, dan Madura yang menyimpan jenglot sebagai pusaka. Mereka memperlakukan makhluk itu seperti benda suci. Namun ada pula yang menganggapnya berbahaya. Sebab jika pemilik lalai memberi sesajen, jenglot dipercaya akan menuntut darahnya sendiri, mengambilnya lewat penyakit aneh, mimpi buruk, atau kematian mendadak. Di beberapa catatan kuno Majapahit yang ditemukan abad ke-19, tertulis tentang manusia yang menolak surga. Dalam teks itu disebutkan, mereka yang menolak lepas dari tubuhnya akan disusutkan oleh alam hingga sekecil anak jari. Tapi roh mereka tak akan tenang sampai dunia menghapus namanya. Kalimat itu menjadi dasar bagi banyak cerita rakyat tentang jenglot sebagai roh yang tersesat, mencari ketenangan yang tak pernah datang. Zaman berganti. Ketika ilmu pengetahuan modern berkembang, orang-orang mulai melihat jenglot sebagai fenomena aneh yang patut diteliti. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, sejumlah peneliti Indonesia melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap beberapa jenglot yang ditemukan di berbagai daerah Jawa dan Sumatera. Mereka memeriksa jaringan kulit, rambut, dan gigi dengan metode DNA modern. Hasilnya mengejutkan. DNA jenglot menunjukkan kemiripan besar dengan primata sejenis manusia, tapi tidak identik. Struktur kulitnya keras seperti tanduk, sementara jaringan di bawahnya mengandung unsur organik yang masih aktif meski kadar airnya hampir nol. Tak ada tanda-tanda pembusukan, seolah tubuh itu diawetkan oleh kekuatan tak dikenal. Para ilmuwan kebingungan, apakah ini hasil mumifikasi alami, atau memang sesuatu yang lain? Beberapa peneliti melaporkan hal-hal aneh selama penelitian. Alat ukur suhu menunjukkan kenaikan mendadak setiap kali jenglot didekatkan ke lampu mikroskop. Ada yang mendengar suara bisikan samar dari tabung penyimpanan. Bahkan seorang asisten laboratorium mengaku mimpi melihat sosok kecil duduk di dadanya, berbisik, "Aku belum selesai." Setelah itu, ia berhenti bekerja dan menolak bicara tentang kasus itu lagi. Fenomena ini membuat batas antara legenda dan sains semakin kabur. Para spiritualis berpendapat bahwa jenglot bukan makhluk hidup, melainkan wadah roh. Tempat di mana energi spiritual manusia yang kuat masih tertinggal setelah tubuhnya mati. Beberapa bahkan percaya, jenglot bisa aktif kembali bila diletakkan di tempat sakral atau diberi energi lewat darah segar. Meski sulit dibuktikan, banyak cerita yang menegaskan kekuatan jenglot. Seorang kolektor di Jawa Tengah pernah mengaku jenglot miliknya tiba-tiba berpindah tempat di tengah malam. Sementara di lantai ditemukan bercak darah kecil yang tak bisa dijelaskan asalnya. Ada pula seorang dalang tua yang menolak pertunjukan wayang karena bermimpi jenglot miliknya marah dan berkata, "Kau lupa memberi makan." 2 hari kemudian, dalang itu meninggal dalam tidurnya. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini hanyalah legenda. Tapi bagi mereka yang masih hidup di daerah-daerah pedalaman, jenglot bukan mitos. Ia nyata, dijaga, bahkan dimuliakan. Setiap kali ada jenglot ditemukan di sawah, gua, atau rumah tua, warga akan menggelar upacara kecil. Mereka menyalakan dupa, menabur bunga, dan berbisik pelan, "Kembalilah dalam damai." Sebab siapapun yang berani merusak jenglot diyakini akan terkena bencana. Namun, para pemuka agama melihatnya sebagai simbol dari keangkuhan manusia di masa lalu, manusia yang ingin menjadi abadi tanpa izin Sang Pencipta. Bagi mereka, jenglot adalah pengingat bahwa kekuatan spiritual tanpa kebijaksanaan hanya membawa kutukan. Tubuh kecil itu adalah penjara abadi bagi roh yang gagal menerima kematian. Kini, di berbagai museum dan koleksi pribadi, jenglot masih disimpan di balik kaca. Wujudnya diam, tapi banyak yang merasa mata batu itu seolah mengikuti arah pandangan. Setiap kali malam tiba, ruangan terasa lebih dingin, dan bayangan di balik kaca tampak sedikit bergeser. Entah sugesti, entah sesuatu yang lain, tapi semua yang pernah melihat jenglot dari dekat tahu, ada energi aneh yang mengelilinginya. Begitulah kisah asal-usul jenglot, makhluk kecil yang lahir dari ambisi manusia menolak kematian. Dari gua sunyi masa Majapahit hingga laboratorium modern, jenglot tetap menjadi teka-teki antara dunia mistik dan sains. Ia bukan sekadar benda mati, bukan pula makhluk hidup sepenuhnya. Ia adalah sisa dari manusia yang menolak takdirnya, roh yang terperangkap dalam tubuh yang membatu.
Dan selama manusia masih tergoda untuk mencari keabadian, legenda Jenglot akan terus hidup, menunggu dalam diam, di antara dunia yang tak lagi membedakan apa itu hidup dan apa itu mati.